Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hawani Lomban Raja dengan NIM 23622010089 kelas 42 akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai pendapatan dari kontrak pelanggan atau penerapan 5 langkah PSAK 72. Dosen pengampu Bapak Zaharman SE, MSI, AKCA. Ada pendahuluan yaitu tujuan dan ruang lingkup, ada pengakuan, identifikasi kontrak, identifikasi kewajiban pelaksanaan, menentukan harga transaksi, mengalokasikan harga transaksi, dan mengakui pendapatan. Pendahuluan, tujuan terdapat pada untuk menetapkan prinsip tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang ditimbulkan dari kontrak dengan pelanggan. Ruang lingkup untuk seluruh kontrak dengan pelanggan kecuali yang pertama kontrak sewa, yang kedua kontrak asuransi, yang ketiga instrumen keuangan, keempat pertukaran non-moneter antara entitas dalam lini bisnis yang sama. Definisi dari pendapatan dari kontrak dengan pelanggan menurut PSAK 72 adalah imbalan yang diperoleh entitas dari pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan berdasarkan kontrak yang mengikat secara hukum. Pendapatan diakui ketika entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, yaitu saat pelanggan memperoleh pengendalian atas barang atau jasa yang dijanjikan. PSAK yang digantikan. Yang pertama ada PSAK 23 tentang pendapatan, yang kedua PSAK 34 tentang kontrak konstruksi, yang ketiga ISAK 10 program royalitas pelanggan, yang keempat ISAK 21 perjanjian konstruksi real estate, yang kelima ISAK 27 pengalihan aset dari pelanggan, dan yang keenam PSAK 44 tentang akuntansi aktivitas pengembangan real estate. Identifikasi kontrak. Entitas mencatat kontrak dengan pelanggan hanya jika seluruh kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing. Yang kedua, entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan. Yang ketiga, entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan. Selanjutnya yang keempat, kontrak memiliki substansi komersial dan kemungkinan besar entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam peraturan barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. Dalam mengevaluasi apakah kolektibilitas terjadi, entitas mempertimbangkan kemampuan dan entitas pelanggan untuk membayar jumlah imbalan ketika jatuh tempo. Selanjutnya, identifikasi kewajiban pelaksanaan. Dilakukan dengan menilai janji dalam kontrak untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan yang bersifat dapat dibedakan. Dua kriteria utama yang harus dipenuhi adalah yang pertama, pelanggan dapat memperoleh manfaat dari barang atau jasa tersebut secara terpisah atau bersama sumber daya lain yang tersedia bagi pelanggan. Yang kedua, janji untuk mengalihkan barang atau jasa dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain dalam kontrak. Selanjutnya, menentukan harga transaksi. Menentukan harga transaksi adalah tahap ketiga dalam pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan. Setelah mempertimbangkan syarat kontrak dan praktik bisnis umum entitas, beberapa hal yang diperhitungkan dalam menentukan harga transaksi meliputi yang pertama, harga jual berdiri sendiri dari setiap kewajiban pelaksanaan. Yang kedua, alokasi diskon jika ada. Yang ketiga, alokasi imbalan variabel yang mungkin terjadi. Dan yang keempat, perubahan harga transaksi selama kontrak berlangsung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengalokasikan harga transaksi. Modifikasi kontrak menurut PSAK 72 adalah perubahan dalam ruang lingkup atau harga kontrak atau keduanya yang disepakati oleh para pihak dalam kontrak. Modifikasi ini dapat dicatat sebagai kontrak terpisah jika memenuhi kondisi berikut. Yang pertama,
penambahan barang atau jasa yang dijanjikan bersifat dapat dibedakan. Yang kedua, barang kontrak meningkatkan dengan imbalan yang mencerminkan harga jual sendiri atas penambahan tersebut. Entitas mencatat barang atau jasa yang dijanjikan dan belum dialihkan pada tanggal modifikasi kontrak dengan cara entitas mencatat modifikasi kontrak seolah modifikasi kontrak tersebut merupakan penghentian kontrak yang ada dan menciptakan kontrak baru jika sisa barang atau jasa bersifat dapat dibedakan dari barang atau jasa yang dialihkan pada atau sebelum tanggal modifikasi kontrak. Entitas mencatat modifikasi kontrak seolah modifikasi kontrak tersebut merupakan bagian dari kontrak yang ada jika sisa barang atau jasa tidak bersifat dapat dibedakan dan oleh karena itu menjadi bagian dari kewajiban pelaksanaan tunggal yang dipenuhi sebagiannya pada tanggal modifikasi kontrak. Selanjutnya, mengakui pendapatan. Pengakuan pendapatan menurut PSAK 72 dilakukan melalui 5 tahap utama. Yang pertama, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Ketiga, menentukan harga transaksi. Keempat, mengalokasikan harga transaksi kewajiban pelaksanaan. Dan yang terakhir, mengakui pendapatan saat kewajiban pelaksanaan terpenuhi. Pendapatan diakui ketika entitas mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dan pelanggan memperoleh pengendalian atas barang atau jasa tersebut. Pengalihan pengendalian ini bisa terjadi pada suatu waktu tertentu atau sepanjang waktu, tergantung sifat kewajiban pelaksanaan. Pengukuran menentukan harga transaksi berupa imbalan, liabilitas pengembalian, estimasi pembatasan imbalan variabel, penentuan kembali imbalan variabel, keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak, imbalan non-kas, dan uang imbalan kepada pelanggan. Biaya kontrak terdapat pada biaya inkremental, biaya pemenuhan kontrak, dan amortisasi dan penurunan nilai. Pengungkapan. Tujuan persyaratan pengungkapan adalah agar entitas mengungkapkan informasi yang cukup yang memungkinkan penggunaan laporan keuangan memahami jumlah waktu dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Untuk mencapai tujuan tersebut, entitas mengungkap informasi kualitatif dan kuantitatif tentang seluruh hak tersebut. Yang pertama, kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, pertimbangan signifikan dan perubahan dalam pertimbangan yang dibuat dalam menerapkan pernyataan ini terhadap kontrak tersebut dan aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan. Ketentuan transisi. Entitas menerapkan pernyataan ini menggunakan satu dari dua metode berikut. Yang pertama, secara retrospektif untuk setiap periode perlaporan sebelum sesuai dengan PSAK 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan tunduk pada panduan dalam paragraf CO5 atau secara retrospektif dengan dampak kumulatif atas penerapan secara awal. Pernyataan ini diakui pada tanggal penerapan awal sesuai dengan paragraf CO7 sampai CO8. Tanggal efektif. Entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019, penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan pernyataan ini lebih dini, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Kesimpulan, PSAK 72 menetapkan 5 tahapan pengakuan pendapatan yang menekankan pengakuan pendapatan saat entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak dengan pelanggan. Standar ini meningkatkan akurasi dan transparansi pengakuan pendapatan dengan memperhatikan isi kontrak harga transaksi dan pemenuhan kewajiban secara tepat waktu. Dengan demikian, PSAK 72 memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mencerminkan pendapatan secara realistis dan konsisten dalam laporan keuangan. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.